saya juga pernah bertanya-tanya Prof dengan salah satu guru, kenapa sih siswa-siswa di sekolah itu harus di-ranking? Dan salah satu jawaban yang menurut saya bisa pros dan cons itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, Sivitas Akademika, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali, selamat menyaksikan kembali acara yang tentunya Anda tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan UMK Talks Academy. Baik, hari ini kita akan mencoba membahas sebuah topik baru, ya, namun tentunya dengan narasumber yang sama, siapa lagi kalau bukan the one and only Profesor Adi Solka MA PhD. Langsung kita sambut. Assalamualaikum Prof, bagaimana kabarnya Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Darman, gimana kabarnya? Alhamdulillah Prof, sehat Prof. Baik Prof, hari ini kita akan mencoba membahas sistem ranking siswa di sekolah Prof. Ya, saya kira ini selalu menjadi pro kontra topik ini Prof. Baik Prof, sesuai dengan pengalaman saya Prof, saya pernah mendengar, saya juga pernah bertanya-tanya Prof dengan salah satu guru, kenapa sih siswa-siswa di sekolah itu harus di-ranking? Dan salah satu jawaban yang menurut saya bisa pros dan cons itu, ya katanya untuk memotivasi siswa untuk selalu menjadi nomor satu. Ya, bagaimana pendapat Prof tentang masalah ini? Ya, ini sebetulnya hal yang sederhana ya. Yang kita bahas ini hal yang sederhana yang kita amati terjadi dari tahun ke tahun dan sulit sekali dihindari ya. Jadi dengan asumsi sulit sekali dihindari itu misalnya kemudian sistem ranking yang seperti apa yang lebih baik. Jadi kalau disuruh milih, misalnya saya ditanya sebetulnya perlu nggak ranking di kelas yang kemudian itu biasanya diumumkan pada akhir semester, akhir tahun. Ya, mestinya akhir tahun ya, akhir semester itu setelah kemudian capaian pembelajaran itu ditetapkan. Itu saya jawab ya nggak perlu ada ranking, karena pada dasarnya ranking itu berimplikasi semacam kompetisi. Setiap individu itu berkompetisi untuk menjadi lebih baik daripada teman lain. Jadi sistem ranking itu sendiri memang mendudukkan individu dalam satu ranking di mana dia berada di kelasnya. Jadi kalau terkait dengan masalah jenis assessment, maka ini memang diperlukan kalau kemudian tesnya itu menseleksi. Ya, kalau tesnya itu menseleksi, jadi selection assessment. Misalnya katakanlah mau melamar satu program, mau masuk perguruan tinggi, ya misalnya itu ya memang sistemnya itu seleksi kalau kemudian yang mau diterima itu lebih sedikit daripada yang mendaftar. Ya, kalau yang mau diterima itu sama dengan yang mendaftar, ya nggak usah ada seleksi semua. Semua ini bukan masalah kualitas ya, tapi hakikatnya ranking itu hasil dari tes yang memang berbasis norma ya, berbasis norma. Jadi kalau boleh saya ingatkan, norm reference itu ya, norm reference masing-masing individu dibandingkan dengan lain. Tapi sebetulnya ini kan kalau dilihat tes yang digunakan untuk kemudian meranking itu kan sebenarnya tes hasil belajar, achievement test. Achievement test itu melihat seberapa banyak mereka itu bisa menguasai kompetensi capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Jadi sebetulnya tidak perlu ada ranking, itu tidak perlu. Kenapa ya? Karena bisa saja semua itu bisa 100% menguasai materi atau mencapai kompetensi yang dibutuhkan. Sehingga tidak ada masalah, itu kemudian semuanya nggak bisa di ranking kalau itu.
Jadi kalau misalnya katakanlah ekstrimnya itu homogen, semua 100%, semua 75% mencapai hasil belajar, capaian pembelajaran yang telah ditetapkan kurikulum, maka tidak akan mungkin bisa di ranking, Pak Mas Darman. Semuanya ranking 1 atau tidak ada ranking gitu. Nah, alam juga selain sebagai tes, dari segi tes ya, dari segi jenis tesnya itu adalah tes hasil belajar, achievement test. Nah, achievement test itu bukannya norm reference, interpretasinya itu bukan didasarkan atas bagaimana posisi individu dibanding individu yang lain, tapi tesnya itu harusnya kan criterion reference interpretation, beracuan pada kriteria. Kriterianya apa? Yaitu materi, kompetensi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum untuk dicapai. Jadi sama sekali dari segi keilmuan nggak cocok yang namanya ranking itu untuk diterapkan, digunakan dalam kaitannya dengan assessment of learning. Ya. Ini assessment of learning, ya, tes hasil belajar. Jadi mudah-mudahan ini satuan pendidikan, para guru, para kepala sekolah bisa paham ini. Kalau bisa paham ini tidak perlu lagi rapot itu di ranking. Nah, kalau kemudian itu tradisi itu tidak bisa dibuang, ya tradisi tanpa keilmuan kan sebenarnya tidak bagus ya. Tradisi itu harus ada keilmuannya. Jelas tradisi itu menyalahi keilmuan ya. Menyalahi keilmuan karena itu ya tadi assessment-nya itu criterion reference, bukan norm reference, tidak boleh dibanding-bandingkan. Kemudian juga assessment of learning, jadi bukannya untuk menseleksi, ya. Tetapi juga sekarang ini atmosfer, suasana yang harus diciptakan dalam kelas itu bukan berkompetisi, bukan ingin menjadi lebih baik daripada yang lain, bukan, tetapi ingin mencapai bersama-sama dengan temannya dalam satu kolaborasi. Ya, jadi suasana akademiknya, suasana kelasnya itu harus suasana berkolaborasi. Yang tidak boleh berkolaborasi itu waktu mengerjakan tes, Pak Mas Darman. Jadi ini betul-betul menyalahi prinsip itu. Jadi dua hal ya, prinsip praktek meranking siswa di kelas pada akhir semester atau akhir tahun itu menyalahi dua prinsip. Yang pertama prinsip assessment tadi. Assessment-nya ini adalah mengukur capaian pembelajaran, tes hasil belajar. Yang kedua prinsip bagaimana kita guru menciptakan suasana di kelas itu berkolaborasi, saling membantu, yang tahu memberitahu yang tidak tahu bisa bertanya, dan kemudian akhirnya bisa terbalik-balik, yang semula tahu menjadi tidak tahu sehingga bertanya dan seterusnya. Dan ini harus ciptakan kolaborasi, kecuali dalam tes yang ingin memetakan perolehan secara individu. Tapi itu juga individu tadi secara kriterion. Gini, kalau misalnya saya tidak ingin mengatakan bahwa sebaiknya menggunakan cara yang saya usulkan, tapi kalau kemudian itu ranking dalam artian kemudian katakanlah itu tujuannya untuk menseleksi, melihat posisi untuk kepentingan tertentu, maka praktek cara yang digunakan selama ini juga menyesatkan ya, istilahnya itu misleading. Jadi Mas Darman, saya karena sudah lama mengikuti perkembangan bagaimana komunikasi para orang tua, kalau ambil rapot itu selalu yang ditanya itu bagaimana ranking anak-anak mereka, apalagi kemudian dibandingkan dengan ingin anak masing-masing orang tua itu ingin anaknya rankingnya bagus. Ranking berapa? Pertanyaannya kan sederhana. Ranking berapa kan gitu. Ranking berapa gitu. Nah, kemudian ada yang menjawab ranking 5. Waduh, bangga. Tapi kemudian kalau dilanjutkan berapa jumlah di kelas? Ya 5 orang ya, berarti ranking 5 itu
paling bawah. Paling terakhir. Ya, jadi masih harus ada informasi lain untuk kemudian mengetahui rankingnya itu berapa. Ranking 3 dari 10 orang dengan ranking 3 dari 50 orang kan beda. Nah, ini ada cara yang sederhana sebetulnya, yang tentu berdasar satu kaidah yang namanya norm distribusi normal. Jadi pada dasarnya kalau dilihat bagaimana skor itu diperoleh, itu ada yang namanya konsep distribusi normal. Yang paling pinter sedikit, yang paling bodoh sedikit, yang rata-rata ada di tengah. Nah, dengan asumsi itu, maka kemudian setiap skor mentah yang diperoleh oleh peserta didik itu bisa dikonversi menjadi skor standar istilahnya. Nah, istilah teknisnya itu skor standar Z gitu. Rumusnya itu mudah sekali, yaitu skor mentah dikurangi nilai rata di kelompok atau di kelas, dan kemudian dibagi dengan skor atau nilai standar deviasi. Jadi kalau skor mentah itu kan diperoleh dari tes atau rata dari tes ke tes oleh setiap individu. Kemudian skor rata itu ya dilihat dari semua skor individu itu dijumlahkan baru dibagi jumlah peserta didik. Kemudian standar deviasi itu ya rumusnya itu mudah sekali sebetulnya, tapi lebih tidak sederhana. Tapi ini ada komputernya yang membantu, jadi tidak ada masalah. Sehingga kemudian melahirkan standar skor yang terstandar. Nah, skor standar itu kemudian dilihat di angka namanya tabel distribusi normal, yang kemudian angkanya itu karena ini kan satu kelompok jumlahnya berapapun, 10 orang, 5 orang, 100 orang, 50 orang, bahkan ribuan orang, itu sama dianggapnya sebagai satu kelompok yang kemudian ditandai dengan angka 0 atau lebih dari 0 sampai angka 100. Nah, keluar angka-angka itu sudah menunjukkan, angka-angka itu sendiri ya itu sudah menunjukkan ranking. Jadi kalau Mas Darman misalnya masih masuk ke tes yang seperti ini, kemudian angkanya setelah tadi ya dilihat di distribusi normal tadi, itu 75, itu penafsirannya mudah, yaitu skor atau posisi atau capaian Mas Darman itu berarti 75% lebih baik daripada lebih baik daripada 75% kelompok itu. Jadi kalau 75 berarti ya merasa bangga ya, karena di bawahnya itu skor yang ada di bawahnya ada 75%. Lah 75% ini tidak usah ditanya berapa jumlah peserta didik yang ada di kelas. Otomatis itu ya berarti kalau 10 orang berarti ada 7,5 ya skor di bawahnya. Kalau 100 orang berarti di bawah Mas Darman itu ada 75 orang. Ini langsung bermakna, tidak usah lagi ditanya mengenai jumlah di kelas berapa. Nah, seperti ini biasa disebut dengan percentile rank dalam bahasa Inggris, ya ranking persentil ya, persentil gitu. Itu dengan mudahnya. Tapi sekali lagi saya tidak menganjurkan ini diberlakukan untuk rapotan. Jadi saya usulkan ini kalau kemudian memang memerlukan ranking untuk kepentingan seleksi atau kepentingan yang lain. Ngasih hadiah, mau ngasih hadiah itu bisa juga dengan ranking. Dia terbaik enggak kalau mau ngasih hadiah.
Tapi yang mau dikasih hadiah saja yang tahu rankingnya. Yang lain-lain nggak usah dikasih ranking. Karena itu tadi ada dua kesalahan fatal ya. Yang pertama adalah tentu tesnya itu bukan tes yang sifatnya menseleksi, dan kemudian atmosfer yang diciptakan harusnya bukan kompetisi antar individu tapi kolaborasi. Begitu Mas Darman. Ya, baik, terima kasih Prof. Iya, satu pertanyaan tapi menjawab seluruh pertanyaan yang saya siapkan itu Prof. Dan kebetulan waktu kita juga sudah habis Prof, pas 15 menit. Kita akhiri sampai di sini. Baik, sahabat Civitas Akademika, sekian dulu pemaparan kita pada hari ini mengenai sistem ranking siswa di sekolah. Jika para Civitas Akademika merasa video yang kami paparkan bermanfaat, tolong bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Saya Sudarman SPD MID pamit undur diri, sampai ketemu di MKTalks Academy episode selanjutnya. MKTalks Academy, forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Mas Darman.